Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas materi, ini bisa dilihat ya, sudah dikerjakan. Kita mulai dari Arif, sudah siap? Pak Arif, tadi masih di luar atau kelihatannya? Izin Bapak ini masih nyetir dulu Pak. Oke, Pak Ikin dulu. Pak Ikin, silakan Pak Ikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji dan syukur Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. limpahan rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu rutinitas aktivitas kita, yaitu melaksanakan perkuliahan pada malam ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hengki Solihin MZ SHMH yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang sudah saya kerjakan. Juga kepada teman-teman semua, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankanlah saya Ikin Kuswandi pada malam ini mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Hukum. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung aja kepada pembahasan dari pendahuluan, yaitu Filsafat Hukum merupakan cabang dari filsafat yang secara khusus membahas tentang hakikat hukum, nilai-nilai dasar yang melandasinya, serta tujuan hukum dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Tidak seperti ilmu hukum yang lebih bersifat teknis dan normatif, filsafat hukum menawarkan pendekatan yang lebih mendalam, reflektif, dan kritis terhadap hukum sebagai sebuah fenomena sosial, moral, dan politik. Dalam konteks dunia hukum yang kompleks dan senantiasa mengalami perkembangan, baik dari aspek norma, lembaga, maupun praktiknya, filsafat hukum berperan penting dalam memberikan landasan teoritis dan etis yang kokoh. Ia tidak hanya bertanya apa hukum itu, tetapi juga mengapa hukum itu ada, apa tujuan akhirnya, dan bagaimana hukum dapat mencapai keadilan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini menjadi inti dari diskursus filsafat hukum, menjadikannya relevan dan bernilai kebijakan hukum, putusan pengadilan, dan sistem perundang-undangan. Melalui berbagai pendekatan seperti aliran positivisme hukum, hukum alam, dan realisme hukum, filsafat hukum memungkinkan analisis hukum dari berbagai perspektif, baik normatif maupun empiris. Pendekatan-pendekatan ini membantu dalam menguraikan hubungan antara hukum dan moralitas, antara kekuasaan dan legitimasi, serta antara norma hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya berfungsi sebagai penunjang ilmu hukum, tetapi juga sebagai sarana kritis untuk menilai dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, filsafat hukum memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum yang lebih adil dan humanis, serta mendorong para praktisi, akademisi, dan membuat kebijakan untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memahami dan mempertanyakan dasar-dasar etis dan rasional dari keberlakuan suatu norma hukum. Yang pertama, pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah suatu cara pandang atau metode berpikir yang digunakan untuk memahami, menelaah, dan menganalisis hukum secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip filsafat. Pendekat ini tidak hanya dapat mengkaji hukum sebagai seperangkat norma atau peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga menyelidiki hakikat, sumber, dan tujuan hukum dalam konteks eksistensi manusia dan kehidupan bermasyarakat. Dalam pendekatan filsafat hukum, hukum dipandang sebagai fenomena yang tidak
berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan dimensi ontologis atau hakikat keberadaan hukum, epistemologis, cara dan dasar pengetahuan kita tentang hukum, serta aksiologis, nilai-nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini mengharuskan kita untuk menggali pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu hukum, dari mana hukum berasal, apa tujuan utama hukum, apakah hukum selalu identik dengan keadilan, dan bagaimana kita mengetahui hukum itu adil atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, hukum tidak lagi dipandang secara mekanistik atau sekedar sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi sebagai produk pemikiran manusia yang syarat dengan nilai-nilai budaya, moral, politik, dan spiritual dari masyarakat yang melahirkannya. Hukum dalam pandangan ini merupakan refleksi dari pandangan dunia, world view, suatu masyarakat yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta kesadaran etis manusia. Lebih jauh lagi, pendekatan filsafat hukum memberikan ruang bagi analisis kritis terhadap sistem hukum yang ada, termasuk kemungkinan adanya ketidakadilan dalam norma hukum normatif, hukum positif. Dalam hal ini, filsafat hukum menjadi alat untuk menguji keabsahan moral suatu hukum positif dan mendorong reformasi hukum agar senantiasa berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substansial. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum sangat penting untuk memperluas wawasan para sarjana hukum, hakim, pembuat undang-undang, dan masyarakat pada umumnya agar tidak hanya taat secara normatif, tetapi juga mampu berpikir kritis dan etis terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua, jenis-jenis pendekatan filsafat hukum. Poin A-nya pendekatan empiris. Pendekatan empiris dalam filsafat hukum merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya menganalisis hukum berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dilihat hanya sebagai sistem norma yang bersifat abstrak dan ideal, melainkan sebagai bagian dari praktik kehidupan sosial yang konkret dan dapat diamati secara ilmiah. Dengan kata lain, pendekatan ini berpijak pada realitas empiris dan menilai efektivitas hukum berdasarkan bagaimana hukum itu dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh utama yang dikenal sebagai pelopor pendekatan itu adalah Rex Coupon, seorang ahli hukum Amerika Serikat yang mengembangkan konsep sosiological jurisprudence atau jurisprudensi sosiologis. Menurut Pon, hukum harus dipandang sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering, yaitu sarana untuk mengatur dan mengarahkan perubahan sosial menuju keteraturan dan keadilan. Dengan demikian, hukum tidak bersifat statis, tetapi harus responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Pon berpendapat bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara harmonis. Oleh karena itu, pembuat hukum, hakim, dan penegak hukum perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat dalam menerapkan hukum. Dalam praktiknya, ini berarti melakukan observasi, pengumpulan data, dan analisis terhadap dampak hukum terhadap masyarakat, serta menyesuaikan hukum agar relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Pendekatan empiris juga membuka ruang metode interdisipliner seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan ekonomi hukum. Dalam memahami dan menilai efektivitas hukum, melalui pendekatan ini, hukum dapat dianalisis berdasarkan perilaku para pelaku hukum, misalnya hakim, pengacara, polisi, masyarakat,
data statistik tentang pelanggaran atau penegakan hukum, persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi hukum. Dengan demikian, pendekatan empiris memiliki kontribusi besar dalam menjembatani antara teori hukum dan praktik sosial. Ia membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang diidealkan dan hukum yang dijalankan, serta memberikan masukan bagi reformasi hukum agar lebih efektif, adil, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk poin B, pendekatan idealisme. Pendekatan idealisme dalam filsafat hukum adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai manifestasi atau refleksi dari ide-ide luhur dan bentuk-bentuk ideal yang bersifat abadi, universal, dan nasional. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai produk konvensi sosial atau kebiasaan masyarakat semata, melainkan sebagai bagian dari tatanan moral dan rasional yang lebih tinggi yang seharusnya menjadi pedoman bagi kehidupan manusia yang adil dan bermartabat. Salah satu tokoh utama dari pendekatan ini adalah Plato, filsuf Yunani kuno yang mengembangkan konsep tentang dunia ide atau world of form. Bagi Plato, realitis sejati bukanlah dunia fisik yang kita lihat sehari-hari, melainkan dunia ide yang bersifat tetap dan sempurna. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang sesuai dengan ide kebaikan dan keadilan yang hakiki, bukan sekadar hukum yang dibuat oleh manusia dan berlaku di masyarakat. Menurut Plato, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan keadilan sebagai suatu nilai ideal, bukan sekedar menyesuaikan diri dengan kehendak penguasa atau mayoritas. Oleh karena itu, hukum harus disusun dan ditegakkan berdasarkan pertimbangan akal budi atau logos, bukan berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan sesaat. Hukum ideal bersifat rasional tetapi dan tidak berubah-ubah karena ia berpijak pada nilai-nilai moral yang bersifat universal dan tidak tergantung pada konteks sosial tertentu. Pendekatan idealisme dan filsafat hukum juga menekankan bahwa tujuan hukum adalah membimbing manusia menuju kehidupan yang baik dan abadi, sesuai dengan kodrat akal budinya. Dengan demikian, pembuatan hukum dan penegakan hukum harus memiliki visi moral dan intelektual yang tinggi, agar hukum yang dihasilkan tidak semata-mata legalitas, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan substansial. Ciri-ciri pendekatan idealisme dalam filsafat hukum antara lain menekankan nilai-nilai moral universal sebagai dasar hukum, menganggap hukum sebagai produk dari akal budi dan filsafat, memahami keadilan sebagai tujuan utama hukum, mengkritik hukum positif yang bertentangan dengan nilai-nilai ideal. Meskipun pendekatan ini kadang-kadang dianggap terlalu utopis atau abstrak, namun ia memiliki kontribusi penting dalam menjaga hukum tetapi berorientasi pada etika dan moralitas, serta mendorong pencairan hukum yang tidak hanya sehat secara formal tetapi juga adil secara substansial. Poin C, pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme dalam filsafat hukum merupakan pendekatan yang menempatkan manusia dalam nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat utama dalam segala pemikiran dan praktik hukum. Pendekatan ini berakar dari pandangan bahwa hukum harus dibuat dan ditegakkan untuk menghormati, melindungi, dan memajukan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal, bermoral, dan memiliki kebebasan. Dalam pendekatan ini, hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai instrumen kekuasaan atau alat kontrol sosial, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama yang berpusat pada manusia. Pendekatan humanisme menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengutamakan keadilan sosial, kebebasan individu,
kesetaraan, solidaritas, dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau HAM. Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya dilihat dari aspek formalitas dan legalitasnya saja, tetapi juga harus diukur dari sejauh mana hukum itu mewujudkan nilai-nilai manusia yang hakiki. Dalam pendekatan ini dikenal konsep anthropocentric approach, yaitu pendekatan yang menjadikan manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek dari peraturan. Artinya segala bentuk peraturan hukum, kebijakan publik maupun putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap harkat dan martabat manusia. Hukum yang bersifat diskriminatif, represif, atau mengabaikan hak-hak kelompok rentan dianggap bertentangan dengan semangat humanisme. Tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan pendekatan ini antara lain yaitu Cicero yang memandang bahwa hukum sejati adalah hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dan akal sehat universal. Hugo Grotius yang menyatakan bahwa hukum harus berdasarkan pada rasionalitas dan keadilan universal, bukan semata-mata pada kehendak penguasa. Ada Immanuel Kant yang menekankan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat dalam sistem hukum. Tokoh-tokoh modern dan kontemporer seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dan tokoh-tokoh perjuangan HAM lainnya juga mencerminkan semangat humanisme dalam praktik hukum dan kebijakan publik. Ciri-ciri pendekatan humanisme dalam dasar hukum mengutamakan martabat dan hak asasi manusia sebagai dasar hukum, menolak hukum yang bersifat otoriter, eksploitatif, atau tidak manusiawi, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum, mewajibkan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas. Menyelaraskan hukum dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan global. Dengan demikian, pendekatan humanisme sangat relevan dengan menjawab tantangan-tantangan hukum modern, terutama dalam konteks demokrasi, pluralisme, dan globalisasi, yang menegaskan bahwa hukum tanpa kemanusiaan adalah kekuasaan yang buta, dan hanya dengan menempatkan manusia sebagai pusatnya, hukum dapat benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, beradab, dan bermakna. Untuk poin D, pendekatan realisme hukum. Pendekatan realisme hukum merupakan salah satu aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum sejati bukanlah apa yang tertulis dalam undang-undang, law in book, melainkan apa yang benar-benar dilakukan dan diputuskan oleh hakim di pengadilan, law in action. Pendekatan ini menolak pada normatif atau doktrinal yang terlalu idealistis dan lebih memilih melihat hukum sebagai fenomena praktis yang dapat diamati dalam kenyataan sosial dan proses keadilan. Tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Oliver Wendell Holmes, Jr., seorang hakim agung Amerika Serikat yang terkenal dengan pernyataannya, "The life of the law has not been logic, it has been experience." Hidup hukum itu bukanlah logika, melainkan pengalaman. Menurut Holmes, hukum bukanlah sistem deduktif atau logis yang sempurna, melainkan hasil dari kebiasaan, intuisi, serta respon terhadap kondisi sosial dan politik yang berkembang. Oleh karena itu, hukum harus dipahami berdasarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lain, bukan sekadar berdasarkan teks hukum. Dalam perkembangan lebih lanjut, pendekatan ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh realis hukum Amerika seperti Carl Lawlin yang menekankan pentingnya memperhatikan konteks sosial dan ekonomi dalam putusan hukum. Jerome
Frank yang menyoroti faktor-faktor psikologis hukum serta ketidakpastian dalam proses keadilan. Ada Riz Kupon yang juga memberi perhatian pada hubungan antara hukum dan dinamika masyarakat, meskipun lebih dikenal sebagai pelopor pendekatan sosiologis. Pendekatan realisme hukum menyoroti bahwa putusan hakim seringkali tidak sepenuhnya berdasarkan hukum tertulis, melainkan juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, latar belakang sosial, pandangan ideologis, bahkan tekanan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, studi hukum harus mencakup analisis perilaku yudisial, termasuk bagaimana hakim benar-benar memutus perkara, apa motivasi mereka, serta bagaimana berbagai faktor eksternal seperti opini publik, media, dan budaya hukum lokal mengaruhi putusan. Beberapa karakteristik pendekatan realisme hukum. Yang pertama, menekankan pentingnya observasi empiris terhadap praktik hukum. Yang kedua, menolak absolutisme hukum dan percaya bahwa hukum bersifat dinamis dan kontekstual. Yang ketiga, mengakui bahwa hakim memainkan peran sentral dan menciptakan hukum melalui interpretasi dan putusan mereka. Yang keempat, memperhatikan faktor sosiologis dan ekonomi dalam proses hukum. Yang kelima, bertujuan untuk membuat hukum lebih realistis, fungsional, dan adaptif terhadap kenyataan sosial. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam membongkar mitos bahwa hukum itu netral dan objektif sepenuhnya, dan sebaliknya menunjukkan bahwa sistem hukum sangat dipengaruhi oleh manusia dan lingkungannya. Dengan pendekatan realisme, hukum tidak dilihat sebagai teks yang kaku, melainkan sebagai praktik sosial yang kompleks, penuh dinamika, dan harus terus dikaji secara kritis agar tetap relevan dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat nyata. Poin tiganya, karakteristik utama filsafat hukum. Filsafat hukum memiliki posisi yang khas dalam kajian hukum karena menyelidiki hukum secara mendalam, menyeluruh, dan mendasar, tidak seperti ilmu hukum positif yang berfokus pada deskripsi dan penerapan norma-norma hukum yang berlaku. Filsafat hukum menganjurkan pertanyaan-pertanyaan kritis dan reflektif tentang hakikat, tujuan, dan dasar dari sistem hukum itu sendiri. Beberapa karakteristik utamanya adalah poin A, reflektif dan kritis. Filsafat hukum bersifat reflektif, artinya ia merenungkan kembali hukum dalam arti yang paling mendasar dan tidak hanya menerima hukum sebagaimana adanya, taken for granted. Ia mempertanyakan mengapa hukum itu berlaku, siapa yang menetapkannya, dan apakah hukum tersebut adil. Dalam hal ini, filsafat hukum bertindak secara kritis terhadap hukum yang ada, termasuk terhadap hukum positif, dan berusaha menilai apakah hukum itu layak secara moral, bukan hanya sah secara formal. Sikap kritis ini penting untuk mendorong perbaikan hukum dan memastikan hukum berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Untuk poinnya, bersifat normatif dan teoritis. Filsafat hukum tidak hanya membahas bagaimana hukum bekerja secara praktis, tapi juga mengapa hukum harus berlaku dengan cara tertentu. Ia bersifat normatif karena menilai hukum berdasarkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kebenaran. Selain itu, ia juga teoritis karena membangun kerangka pemikiran konseptual mengenai apa yang seharusnya menjadi dasar hukum. Dalam kerangka ini, filsafat hukum memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep abstrak seperti hak, kewajiban, keabsahan hukum, dan legitimasi kekuasaan hukum. Poin C, mengeksplorasi nilai dasar. Salah satu fungsi penting filsafat hukum adalah menyelami dan mengeksplorasi nilai-nilai yang menjadi fondasi hukum. Ini mencakup nilai keadilan, apakah hukum telah memberikan keadilan substantif kepada semua pihak, hak asasi manusia, apakah hukum menghormati hak dasar manusia, tanggung jawab moral, serta
legitimasi kekuasaan hukum. Dalam hal ini, filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah hukum harus selalu ditaati? Apakah hukum yang tidak adil tetap sah? Bagaimana menilai antara kepatuhan hukum dan keberpihakan pada nilai moral? Poin D-nya berorientasi pada pertanyaan-pertanyaan dasar. Filsafat hukum tidak puas dengan jawaban teknis, melainkan tertarik pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menjadi akar seluruh pemikiran hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini antara lain, apa itu hukum atau ontologis? Bagaimana kita mengetahui hukum atau epistemologis? Apa tujuan hukum? Apakah hukum identik dengan keadilan? Bagaimana hubungan antara hukum dan moralitas? Apa dasar legitimasi kewenangan hukum? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki dampak dasar terhadap bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dikembangkan dalam masyarakat. Dengan karakteristik tersebut, filsafat hukum berperan sebagai penjaga nurani hukum yang selalu mengingatkan agar hukum tidak kehilangan orientasinya pada keadilan dan kemanusiaan. Ia mendorong agar hukum terus dikaji secara mendalam, bukan hanya ditafsirkan secara legalistik, tetapi juga secara etis dan rasional. Untuk poin 4, relevansi dan manfaat pendekatan filsafat hukum dalam praktik. Pendekatan filsafat hukum memiliki signifikansi praktis yang sangat besar dalam dunia hukum yang kompleks dan dinamis. Meskipun filsafat hukum sering dianggap sebagai kajian teoritis dan abstrak, namun pemikiran-pemikiran filosofis justru memberikan fondasi etis, rasional, dan moral bagi praktik hukum yang adil dan manusiawi. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya cara berpikir para akademisi hukum, tetapi juga memberi arah dan kedalaman bagi para praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, pembuat undang-undang, dan aparatur penegak hukum lainnya. Beberapa relevansi dan manfaat konkret adalah sebagai berikut. Poin A, menentukan keadilan substantif dalam penegakan hukum. Pendekatan filsafat hukum, khususnya pendekatan humanisme dan idealisme, membantu dalam menentukan apakah suatu putusan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, misalnya penerapan pendekatan humanistik memungkinkan penegakan hukum untuk lebih peka terhadap nilai-nilai martabat, kebebasan, dan integritas manusia. Pendekatan ini dapat menghindarkan hukum dari sikap kaku dan prosedural semata, serta membuka ruang bagi pertimbangan moral dan kemanusiaan dalam proses peradilan. Poin B, menganalisis efektivitas dan dampak hukum positif. Melalui pendekatan empiris dan sosiologis, filsafat hukum dapat berkontribusi dalam menilai apakah hukum yang berlaku benar-benar efektif dan relevan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya diukur dari keberadaannya di atas kertas, melainkan juga dari bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat sosial. Dengan pendekatan ini, membuat kebijakan dapat mengkaji secara mendalam dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari suatu regulasi, serta melakukan perbaikan jika hukum tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini sangat penting dalam era modern, di mana evaluasi berbasis bukti menjadi semakin diperlukan. Poin C, menjadi dasar bagi pembaruan dan reformasi hukum. Pendekatan filsafat hukum, terutama melalui idealisme dan normativisme, menyediakan kerangka nilai bagi pembaruan hukum yang lebih adil, visioner, dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Dalam konteks Indonesia, misalnya, nilai-nilai Pancasila dapat dikaji secara filosofis untuk dijadikan fondasi dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak lagi bersifat reaktif terhadap masalah sosial, tetapi proaktif membentuk masyarakat yang berkeadilan. Poin D,
mendorong profesionalisme hakim dan pembuatan kebijakan. Filsafat hukum mengingatkan bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral atau bebas nilai. Oleh karena itu, pendekatan filsafat hukum membantu para hakim, legislator, dan pembuat kebijakan untuk bersikap lebih arif, kritis, dan etis dalam menjalankan tugasnya. Seorang hakim yang memahami filsafat hukum tidak hanya akan merujuk pada teks undang-undang, tetapi juga pertimbangan nilai moral, keadilan, dan konteks sosial dari perkara yang ditanganinya. Dengan demikian, filsafat hukum dapat menjadi kompas etika bagi para profesional hukum dalam menghadapi dilema dan kompleksitas penegakan hukum. Poin E, membuka wawasan multidisipliner dan perspektif kritis. Pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum seperti pendekatan kritis, postmodern, atau feminis juga mendorong keterbukaan terhadap berbagai perspektif sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi hukum. Ini sangat penting dalam konteks globalisasi, pluralisme hukum, serta tuntutan keadilan bagi kelompok marginal. Pendekatan ini juga memperkuat kemampuan analisis dan refleksi kritis dalam pendidikan hukum, sehingga calon sarjana dan praktisi hukum tidak terjebak dalam positivisme sempit. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum bukan hanya penting dalam tataran teori, tetapi sangat relevan dalam membentuk praktik hukum yang adil, responsif, dan bermartabat. Ia memberi dasar etis bagi hukum, arah normatif bagi kebijakan, dan kesadaran kritis bagi profesi hukum. Hanya dengan kesadaran filosofis semacam ini, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pembebasan, bukan penindasan. Bapak dosen yang saya hormati, juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin itu aja pembahasan dari saya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Untuk waktunya kami serahkan lagi ke Pak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan ditutup dulu, Pak Igin. Sekarang pinter, kemarin ngomong agak sulit. Sekarang udah jauh itu. Tadi yang terakhir ya, positivisme itu berbeda ya. Itu dari arah pemikiran Auguste Comte. Ya, di ujung udah bagus tuh. Jadi kalau kita mengambil pemikiran-pemikiran itu harus sesuaikan dengan tokohnya. Tapi nggak apa-apa, udah tersusun sistematisnya, udah kena, tujuannya udah masuk. Nah, kalau kita berbicara, apakah hukum itu memiliki ruang dan batas waktu? Siapa yang bisa menjawab? Izin Bapak, saya menjawab. Apakah hukum mempunyai ruang dan batas waktu gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, hukum itu ya mempunyai ruang dan batas waktu. Karena hukum itu konteksnya itu harus disesuaikan, itu tidak bisa semuanya, tidak universal gitu. Terus ada batas waktunya. Kadang hukum itu tidak bersifat dinamis, bersifat berubah. Tentunya mengikuti dengan kondisi sosial di masyarakat itu sendiri, Pak. Itu Pak mungkin Betul. jawabannya. Betul, tinggal kita tambahin sedikit saja. Itu udah betul. Pertama, hukum itu memiliki ruang dan batas. Batas ruangnya mana? Satu, hukum itu teritorial. Hukum Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Ya, terus hukum juga memiliki kadaluarsa jika sudah ada perubahan hukum berikutnya, termasuk pidana. Oke, sekarang Bu Ana, silakan Bu Ana. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan tugas pendekatan dan relevansi filsafat hukum dalam kehidupan modern. Pendahuluan. Filsafat hukum adalah
cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, keadilan, moralitas, dan peran hukum dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya memandang hukum sebagai aturan tertulis, tapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial, budaya, dan etika masyarakat. Dengan memahami pendekatan filsafat hukum, kita dapat mengevaluasi hukum secara lebih menyeluruh dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Berbagai pendekatan filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang berbeda dalam melihat hukum dan penerapannya. Jenis-jenis pendekatan filsafat hukum. Pendekatan empirisme. Pendekatan empirisme dalam filsafat hukum menekankan pentingnya fakta dan pengalaman nyata dalam memahami hukum. Hukum dipandang sebagai alat yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun tokohnya, Ross Chupon dengan konsep social engineering, contoh dalam hukum lingkungan, pembentukan undang-undang tentang pengelolaan sampah dan emisi gas rumah kaca didasarkan pada data dan fakta empiris tentang kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat. Contoh lain, pengaturan lalu lintas berbasis tilang elektronik dibuat setelah adanya data kecelakaan yang tinggi akibat pelanggaran di jalan. Kemudian, pendekatan idealisme. Pendekatan ini memandang hukum sebagai cerminan nilai-nilai ideal seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Hukum yang baik bukan hanya sekedar aturan, tetapi harus mengarah pada keadilan yang bersifat universal. Tokoh adalah Plato dan Immanuel Kant. Contoh, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan di hadapan hukum, pasal 27 ayat 1, merupakan perwujudan nilai keadilan ideal bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contoh lain, Mahkamah Konstitusi Indonesia membatalkan suatu undang-undang karena bertentangan dengan nilai keadilan meskipun secara prosedural sah. Kemudian pendekatan humanisme. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan martabatnya hukum. Dan martabatnya hukum tidak boleh merendahkan atau mengabaikan hak asasi manusia. Tokohnya Erasmus, Thomas More, serta pemikiran dalam zaman pencerahan. Contohnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia bertujuan melindungi martabat dan hak korban, terutama perempuan dan anak. Contoh lain, Mahkamah Agung membebaskan terdakwa yang dijatuhi hukuman tidak proporsional dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kondisi terdakwa yang masih di bawah umur. Kemudian pendekatan realisme, pendekatan ini menyoroti hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan, bukan sebagaimana tertulis. Hukum dianggap terbentuk dari keputusan hakim dan praktik sosial yang sebenarnya. Tokohnya Oliver Wendell Holmes, Jr. dan Carl Llewellyn. Contoh, perbedaan vonis terhadap kasus-kasus yang mirip di pengadilan menunjukkan bahwa penafsiran hukum bergantung pada sudut pandang hakim dan konteks sosialnya. Contoh lain, dalam kasus korupsi, kadang terdakwa yang memiliki posisi strategis dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibanding rakyat biasa yang melakukan tindak pidana kecil. Ini mencerminkan realitas hukum yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudian karakteristik filsafat hukum. Beberapa ciri khas pendekatan filsafat hukum antara lain bersifat refleksif dan kritis terhadap hukum yang berlaku, bertujuan untuk memahami dasar moral, etis, dan rasional dari hukum. Mencari jawaban atas pertanyaan yang mendasar, apa itu hukum? Mengapa hukum harus ditaati? Bagaimana hukum yang mengadili? Melibatkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dalam analisis hukum. Tidak hanya melihat hukum sebagai norma, tapi juga sebagai produk budaya dan akal budi. Contohnya, saat membahas peraturan perundang-undangan tentang hukum mati, filsafat hukum akan mengkaji apakah hukuman tersebut benar-benar adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai moral universal, bukan hanya melihat sah atau tidaknya dalam hukum positif. Kemudian, relevansi dan manfaat dalam praktik hukum.
Pendekatan filsafat hukum sangat berguna dalam praktik hukum karena membantu penegak hukum dan pembuat kebijakan mempertimbangkan nilai moral dan sosial dalam membuat dan menerapkan hukum, memberikan kerangka berpikir kritis untuk menilai keadilan hukum yang berlaku, mendorong pembaharuan hukum agar tidak hanya formalitas tapi juga manusiawi dan relevan. Contoh, dalam penyusunan KUHP baru, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional, HAM, dan realitas sosial Indonesia. Penutup, pemahaman terhadap pendekatan filsafat hukum memberikan landasan penting dalam menafsirkan, mengembangkan, dan menerapkan hukum secara bijaksana. Pendekatan-pendekatan seperti empiris, idealisme, humanis, dan realisme menawarkan kerangka berpikir yang berbeda tetapi saling melengkapi. Dengan memperhatikan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Filsafat hukum menjembatani antara norma hukum dan nilai kehidupan, sehingga hukum menjadi alat yang benar-benar melayani keadilan dan kemanusiaan. Suaranya hilang tuh. Iya, Bapak. Kenapa? Iya, Pak, sudah sesuai dengan tugas yang kemarin. Nah, itu belum 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 ngepas itu, Bu. Belum komplit, Belum komplit. belum banyak, belum komplit. Iya, Pak. Belum komplit. Saya mau dikaji kan, kajian itu benar semua kan. Seharusnya pemikiran ibunya nggak akan kukaji tadi. Jadi kalau mengkaji tokoh memang dia sudah benar semua itu. Itu, Bu. Jadi yang mana yang harus kukaji? Gitu. Masa saya kaji lagi itu para ahli filsuf tadi kan. Nah, mungkin Ibu tadi kan lebih pendekatan empiris kan. Empiris itu dalam kajian lalu lintas Ibu tadi berbicara kan. Ya kalau mau ya Ibu harus lihat ya draft naskahnya gitu. Kenapa undang-undang lalu lintas itu menjadi undang-undang? Biasanya di draft naskah itu ada kajian empirisnya itu, kajian antropologinya, kajian sosiologinya, termasuk kajian yuridisnya gitu. Nah, kalau rumah kaca itu Ibu mau membahas dalam kajian hukum apanya tadi seharusnya gitu. Apakah tentang iklim gitu kan, dampak dan lain sebagainya,